Selamat malam semuanya, terpujilah Sang Buddha, Namo Buddhaya. Hari ini kita punya satu karma baik, yang mana di hari ini kita bisa menggunakan waktu kita untuk mengingat kembali ajaran luhur Guru Agung Sang Buddha. Dan tradisi baca parita sebetulnya sudah ada sejak dulu. Seperti mungkin ibu bapak mengikuti perkembangan perjalanan dari Tipitaka. Setelah Guru Agung Sang Buddha mangkat, apa yang menjadi ajaran beliau diulang-ulang oleh para siswa. Turun-temurun dari guru ke murid, dari murid ke muridnya lagi. Sampai akhirnya dalam perjalanan kurang lebih 400 tahun kemudian, barulah mulai khotbah Sang Buddha itu tertulis secara nyata di dalam rangkaian, yakni daun lontar, yang dikelompok-kelompokkan, yang dikenal dengan istilah zaman sekarang adalah Tipitaka. Sebelum tertulis di dalam daun lontar atau di dalam muatan Tipitaka, di zaman dulu, cara mengingat ajaran Sang Buddha adalah dengan cara mengulang. Nah, seperti apa yang kita lakukan di hari ini, dengan kita baca parita, sesungguhnya kita juga melestarikan, yakni ajaran Sang Buddha. Kita ulang lagi, kita ulang lagi, kita ulang lagi. Akhirnya, ajaran Sang Buddha ini bisa bertahan dari generasi ke generasi. Makanya dengan kita punya keaktifan membaca parita, sebetulnya di situ kita juga turut serta melestarikan ajaran Sang Buddha. Kalau kita turut serta melestarikan ajaran Sang Buddha, maka sesungguhnya kita juga membuat karma baik. Ya, mendukung keberlangsungan Buddha Sasana. Jadi dengan kita mengikuti rangkaian pembacaan parita secara online begini, ini juga karma baik. Kenapa? Karma baik yang pertama, kita melestarikan ajaran Sang Buddha. Jadi tradisi baca parita ini adalah upaya untuk melestarikan ajaran Sang Buddha, untuk membuat karma baik. Selain itu, ibu bapak, baik si pembaca maupun si pendengar, ketika ada pembacaan parita dilakukan dengan keyakinan, maka hal ini akan mengkondisikan pada ketenangan. Karena pembacaan parita itu juga seperti orang meditasi. Kalau dilakukan dengan perhatian, kalau dilakukan dengan seksama. Ditambah lagi, kalau dibacakan juga sedikit atau banyak mengerti makna yang dibacakan. Nah, ini akan memberi dampak, yaitu seperti halnya orang meditasi. Nah, kalau ibu bapak tadi di rumah mendengarkan ya, dengan pikiran yang tidak bercabang sana, tidak bercabang sini, pasti ibu bapak akan dapat merasakan bagaimana kualitas pikiran ini menjadi berkembang. Yang semula itu gelisah menjadi tenang. Yang semula berhamburan menjadi terpusat. Ini salah satu manfaat secara langsung, buah dari kita membaca parita atau mendengarkan parita, membantu untuk konsentrasi. Dampak dari konsentrasi ya ketenangan. Maka di dalam poin yang kedua ini, meditasi itu juga bisa dilatih dengan cara membaca parita juga. Ya, jadi kalau ibu bapak mungkin pikirannya begitu kuatnya, begitu semrawutnya gitu ya,
sangat sulit untuk duduk dengan tenang, sangat sulit untuk konsentrasi. Maka ibu bapak bisa mengulang-ulang dalam hati parita yang sudah familiar. Jadi jangan sampai kita mengulang parita yang masih diri sendiri aja belum apa. Nanti pikiran kita malah bercabang. Habis ini apa ya? Habis ini apa ya? Dampaknya apa? Kita tidak menjadi terkonsentrasi. Malah kita menjadi gelisah dan khawatir. Maka ketika kita mungkin melakukan hal ini berulang-ulang, saya pikir Anda tidak harus baca parita, tetapi Anda bisa mengeluarkan secara dari hati kita sendiri. Kenapa? Meskipun itu kalimat yang kita baca mungkin hanya sampai saja kriya gata. Tetapi kalau itu diulang-ulang, mengkondisikan pikiran yang semula itu tidak tenang, akan menjadi terkondisi menjadi tenang. Ini manfaat dari kita mendengarkan atau membaca parita, seperti halnya orang meditasi. Selain itu juga, kalau kita mengulang-ulang parita, lambat laun, kita akan bisa menandai apa sih parita yang kita bacakan tadi. Ketika kita membaca Ratana Sutta, Ratana Sutta ini dipakai untuk mengatasi hal-hal yang tidak menyenangkan. Khotbah tentang permata. Kita lambat laun bisa menandai. Kemudian seperti meta bawana, diulang-ulang karania meta sutta itu pengembangan batin. Ya. Jika itu diulang-ulang nanti Anda juga bisa menandai. Ini parita untuk mengembangkan cinta kasih. Termasuk juga dengan kita baca parita diulang-ulang, kita juga bisa ingat, ini loh Manggala Sutta. Ya, khotbah tentang keberkahan. Ini ada faktor pencerahan. Bojangga parita. Jadi yang semula kita hanya membaca karena diulang-ulang, selain melestarikan ajaran Sang Buddha, selain memperkokoh kita punya ketenangan batin, dengan kita mengulang baca parita, lambat laun kita juga akan paham, mengerti apa yang kita bacakan. Makanya kalau saya ngomong terus terang, dulu nih, kenapa dulu itu beda dengan zaman sekarang? Kalau dulu itu nggak tahu pokoknya dihafalin aja. Jadi zaman dulu itu ngerti artinya atau nggak ngerti artinya supaya baca dulu. Kalau zaman sekarang kan malah ditekankan, ya jangan semuanya dibaca daripada nggak ngerti artinya. Nah zaman dulu pendidikan zaman yang sangat tradisional, baca parita itu nggak ngerti artinya apa. Ya, seperti murid-murid Sang Buddha juga ketika ceramah itu kemudian diulang-ulang, apakah dia paham? Tidak. Di saat dia mengembangkan batin, dia baru semakin mengerti apa yang seringkali dia ucapkan. Jadi ibu bapak, inilah pentingnya. Kenapa tradisi budaya baca parita ini kita lakukan. Dan sekaligus juga baca parita itu juga untuk mengkondisikan supaya muncul karma-karma yang baik. Karena saat kita baca parita, pikiran kita pasti baik kok. Ya. Saat kita baca parita, ucapan kita juga baik juga. Dan saat kita baca parita, perbuatan kita juga baik. Nah, jadi di sini ibu bapak, baca parita ini juga kumpulan dari berbagai macam jasa kebajikan. Melestarikan ajaran Sang Buddha, seperti orang meditasi, memahami semakin dalam ajaran Sang Buddha, termasuk juga mengkondisikan karma-karma yang baik. Ya kalau ibu bapak mungkin marah-marah, nah marah-marah itu karma buruk tuh. Ya, marah-marah itu karma buruk. Namanya parusawaca. Ya, parusawaca itu artinya omong kasar. Ya, tapi dengan baca parita tidak jadi marah. Makanya kalau mau marah-marah, ambil buku aja tuh. Baca parita. Supaya apa? Daripada kita buat karma buruk, lebih baik kan kita buat karma baik. Ya, kadang-kadang kita mungkin terbawa emosi, muncul parusawaca. Ya, berbicara yang kasar. Kemudian pisunawaca, kita membuat orang bertikai. Kemudian kita juga bisa sampah palapa waca, berbicara, bergosip,
termasuk juga bisa musyawadah juga. Tetapi dengan kita baca parita, di sini kita mengkondisikan pikiran baik, ucapan kita juga baik. Maka ketika kita berlatih, diulang lagi, maka tradisi ini ya berguna. Ya, maka ketika kita baca parita begini, jangan kita pahami, oh itu ritual. Oh tidak. Baca parita ini cara untuk melestarikan ajaran Sang Buddha. Baca parita itu juga seperti halnya orang meditasi. Baca parita itu juga sebagai upaya memahami apa menjadi ajaran Sang Buddha. Sekaligus juga baca parita itu juga membuat karma baik. Dan karma baik itu juga harta sejati juga. Karma baik apa Bante kok disebut harta? Upasaka, upasika itu punya harta. Ya, selain harta materi, di dalam sata Arya Dana, kekayaan yang dimiliki oleh seorang siswa Arya, termasuk juga orang Arya, di dalamnya adalah sadadana. Dana atau kekayaan berupa keyakinan. Jadi kalau ibu bapak baca parita ini juga memperoleh kekayaan. Kekayaan apa? Istilah bahasa Palinya adalah sadadana. Dana itu artinya kekayaan. Bukan DHANA, dana. Berarti kekayaan. Kekayaan apa? Kekayaan berupa keyakinan. Dan keyakinan itu juga awal dari praktek dhamma juga. Keyakinan itu juga awal menuju pencerahan. Makanya dengan kita baca parita, ini juga bagian dari sebab terdekat untuk memunculkan keyakinan. Tapi ibu bapak bisa bayangkan, kalau jadi umat Buddha sudah tidak tertarik mendengarkan dhamma, ditambah lagi juga tidak tahu baca parita, kira-kira jenis umat Buddha apa? Ya, sebutannya ya umat Buddha KTP, ya KTP. Jadi dia tidak punya akar keyakinan. Ketika dia punya persoalan, dia tidak punya pegangan. Ibaratnya ketika ada air yang begitu besarnya, dahsyatnya, dia tidak punya pegangannya. Maka dia akan terombang ambing. Maka ketika kita merawat keyakinan, disinilah munculnya kita perlu baca parita. Dan ternyata ibu bapak, dahsyatnya dari parita ini, itu sudah terjadi di masa lampau. Mungkin ibu bapak kenal ya, namanya Bante Siwali. Ya, Bante Siwali. Ya, umat Buddha tahu semua Bante Siwali. Bante Siwali itu adalah siswa Sang Buddha yang terdepan dalam hal perolehan, laba, ya, perolehan. Ini adalah Bante Siwali. Tapi perlu ibu bapak saudara-saudari ketahui, sebelum Bante Siwali lahir ke dunia, Bante Siwali itu terkurung di dalam rahim ibunya, ya, belum lahir. Kalau orang lahir itu umumnya adalah 9 bulan 10 hari, ya, ini sampai 7 tahun, ya, 7 tahun tidak lahir-lahir. Dan ibunya pada saat mau melahirkan, ibunya mengalami sakit di perutnya luar biasa selama 7 hari. Tetapi karena ibunya ini sudah punya keyakinan kepada Sang Buddha, ya, ketika perutnya sakit selama 7 hari, mengulang Buddha Nusati, Dhamma Nusati, Sangha Nusati. Jadi objek meditasinya. Maka tadi saya bilang, meskipun kita tidak hafal seluruh parita seperti Bante apalin tadi, minimal Buddha Nusati, Dhamma Nusati, Sangha Nusati ini ya hafal lah gitu loh. Minimal dari sekarang. Ya dikit-dikit lah. Ya, mosok lagunya Peter Pan aja hafal, mosok parita aja yang diulang-ulang mosok nggak hafal, ya kan? Nah, aduh Bante, parita itu sulit. Nah, lagu-lagu yang baru-baru Anda langsung cepet tuh. Ya kenapa? Niat bedanya. Ya. Jadi dalam cerita itu juga disampaikan bagaimana ibu dari Bante Siwali itu sebelum melahirkan mengalami sakit. Dan di situ dengan keyakinan membaca sendiri Buddha Nusati, Dhamma Nusati, dan Sangha Nusati. Mengerti. Ya, mengerti apa itu Buddha, mengerti apa itu Dhamma, mengerti apa itu Sangha. Sehingga apa? Memahami tentang penderitaan sebagai kewajaran, pikiran tidak memberontak.
Ya, jadi ini sudah ada. Nanti kalau ibu bapak ada waktu ada kesempatan nanti bisa baca riwayat hidup dari Bante Siwali. Ya, riwayat hidup dari Bante Siwali. Ya, akhirnya bisa melahirkan dengan baik. Nah, karena diceritakan ini ceritanya agak lucu sedikit. Ya, karena mengalami penderitaan di rahim ibunya terlalu lama, 7 tahun ya, terlalu lama. Lahir-lahir bisa ngomong loh. Lahir-lahir sudah bisa ngomong. Dan ngomong bahwasanya minta izin kepada ibunya agar menjadi samanera. Kenapa? Karena Bante Siwali sudah merasakan bagaimana menderita di dalam rahimnya ibunya. Ya mungkin juga dampak dari ibunya yang suka baca parita juga. Bisa jadi juga. Ya, maka tradisi baca parita ini kalau direnungkan, kalau dirunut-runut, dibuka-buka cerita-cerita perjalanannya, tentu banyak pahala yang kita peroleh. Dan salah satu pahalanya adalah ya dana berupa Arya. Di dalam Arya dana disebutkan sebagai sada dana, berupa kekayaan, berupa keyakinan. Dan kalau orang punya keyakinan bagaimana? Ya di dunia ini dia bahagia, nanti pun dia juga bahagia. Kenapa? Karena hatinya bersih, pikirannya tenang. Inilah gunanya kenapa kita juga perlu membiasakan, termasuk juga perlu mendengarkan pembacaan parita itu disertai dengan keyakinan. Nah inilah uraian singkat sebagai Anusasana malam hari ini, ya sebagai pengingat kepada, ya mungkin di antara ibu bapak ini umat Buddha, tapi di antara ibu bapak kan banyak alasannya tidak baca parita. Tapi ketika sudah diceritakan manfaatnya, minimal dari sekarang ya ngangsur dikit-dikit lah. Ya Buddha Nusati, Dhamma Nusati, Sangga Nusati lah. Ya, Tipiso Bhagawa Arahang Sama Sang Buddho Wijacarana Sampano Sugato Loka Widu Anutaro Purisa Dhamma Sarati Sata Dewa Manusanang Buddho Bhagawa Swakato Bhagawata Damu dan seterusnya. Nah ini kalau dilakukan dengan pelan-pelan, dengan pikiran yang tenang, maka dampaknya bisa Anda rasakan. Inilah kekuatan dari keyakinan. Ya, ibu bapak, inilah yang menjadi ya sedikit lah ya obrolan dhamma di malam hari ini tentang ya sepintas kita tahu tentang makna dari kita baca parita dan manfaat-manfaatnya yang akan kita peroleh. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Ya, selanjutnya saya kembalikan waktunya kepada Romo Hirman. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Bante atas uraian singkat kita pada malam hari ini. Dan tentunya ini satu manfaat karena ini guys ini kegiatannya kan baca parita Bante. Jadi ini luar biasa karena Bante memberikan satu renungan kepada kita. Ternyata manfaat parita itu banyak sekali ya. Baru saya tahu Bante ternyata parita juga bisa meditasi ya. Yaitu satu hal yang perlu kita renungkan dan kita praktikkan. Mungkin dari ibu bapak yang ingin bertanya, terutama yang tadi dijelaskan Bante tentang manfaat parita, pengalaman-pengalaman ibu bapak yang selama ini mungkin dalam hal membaca parita mungkin bisa disampaikan. Silahkan bagi ibu bapak yang mau bertanya. Mau tanya Romo Herman? Ya, silahkan Romo Edi. Ya. Selamat malam Namo Buddhaya Bante. Malam Romo. Ya. Ya, saya mau tanya ini Bante. Sekarang itu kan himbauan dari STI kan Sabe Sata Bhavantu Sukitata kan dirubah ya katanya Bante. Sabe Satwa Bhavantu Sukitata ya Bante. Nah, ya. Satwa itu kan identik dengan, maaf ya Bante, hewan ya. Berarti kan tidak ini Bante, tidak universal ya Bante. Gimana menurut Bante penjelasannya Bante? Nah, di dalam ya mungkin di antara kita mungkin mengetahui ya, Sang Buddha itu disebut Lokawidu. Ya, Sang Buddha punya 9 kualitas. Dalam 9 kualitas itu salah satunya adalah Lokawidu. Jadi Arahang sama Sambuddho Wijacarana Sampano Sugato Lokawidu. Ya, kan Anutaro Purisa Dhamma Sarati Sata Dewa Manusanang Buddho Bhagawa. Nah, yang kelima ini Lokawidu. Ya, Sang Buddha di situ menyebutkan Lokawidu. Ya, Lokawidu artinya loka itu dunia. Widu itu artinya memahami. Di dunia ini
Loka itu ada 3. Ya. 1 adalah sataloka. Sataloka. Sataloka ini artinya apa? Makhluk yang hidup di 31 alam kehidupan. Nah, jadi kata sataloka, jadi makhluk yang hidup di 31 alam kehidupan. Jadi kata sata di sini tidak hanya mengacu kepada satwa. Nah, ini yang pertama tadi. Ini istilahnya sataloka. Ya. Yang kedua adalah sangkaraloka. Ya, sangkaraloka itu adalah dunia yang ada di pancakanda ini. Namanya sangkaraloka. Dunia mata, dunia telinga, setiap pintu indera ini melahirkan dunia tuh. Ya, setiap pintu indera ini melahirkan dunia nih. Namanya istilahnya adalah sangkaraloka. Makanya karena kita masih rindu pada kesenangan indriawi, maka kita tata tatra binandini, ya, pono bawika, menyebabkan lahir lagi. Kenapa? Sekarang kita selalu membuat kehidupan melalui pintu indria. Namanya sangkaraloka. Sangkaraloka. Dan yang ketiga adalah akasaloka. Akasaloka ini mengacu kepada ya hal yang ada di semesta, mengacu kepada bumi, matahari, rembulan, ya, bintang. Ini sebutannya adalah dunia tetapi wujudnya materi, namanya akasaloka. Nah, dari 3 jenis loka ini, Sang Buddha di situ mengetahui tentang sataloka. Bagaimana makhluk-makhluk ini terlahir di 31 alam kehidupan. Jadi karena kata satta ini mengacu makhluk di sini sebetulnya tidak hanya satwa. Dan memang dalam bahasa itu kan mengalami penyempitan. Kan tahu kan kita belajar ragam bahasa. Ragam bahasa. Ya, apa istilahnya dulu? Peorasi atau apa gitu. Saya lupa ya. Pelajaran dulu, ingat tak? Ingat tak? Ada yang pelajaran bahasa Indonesia, ingat tak? Apa namanya kalau penyempitan makna? Jadi kalau dulu sarjana itu adalah orang yang terpelajar, namanya sarjana. Sekarang mengalami penyempitan, sarjana adalah gelar akademisi lulus S1. Nah, itu namanya penyempitan. Dulu adalah cendekiawan. Ya. Jadi orang-orang yang cendekiawan disebut sarjana. Ya, dulu. Ya. Terus kemudian mengalami penyempitan hanya orang yang lulus S1 disebut sarjana. Betul begitu kan ya? Belajar bahasa Indonesia betul begitu kan ya? Ya jangan sampai bilang tidak gitu. Betul begitu kan ya? Ya kan? Mengalami penyempitan. Nah, maksudnya apa? Kenapa terjemahannya menjadi satwa? Karena sebetulnya kita diingatkan bahasa induknya itu loh. Bahasa induknya. Tapi kalau seandainya hati kita mungkin merasa belum sreg, ya orang juga tahu kok, semoga semua makhluk, ya sama semoga semua satwa tadi yang dibilang, ya ini kan masalah adaptasi. Jadi mungkin kalau kita belum familiar dan mungkin kita juga ragu untuk membawanya keluar ya untuk keluar jangan dibawa. Ya, nanti kalau kita pergi keluar kemudian kita membawa ini nanti malah jadi hal yang kurang berkenan di hati kan ya. Ini semua pilihan ya. Tetapi minimal dari sini kita tahu gambarannya gitu loh. Kenapa kata sata turunannya menjadi satwa. Dan kata sata itu tidak hanya mengacu kepada satwa saja. Tetapi kata sata itu adalah segenap makhluk yang masih di dalam 31 alam kehidupan. Ini sata. Dan Sang Buddha juga disebut juga Sata Dewa Manusanang. Ya. Sata Dewa Manusanang. Gurunya para dewa dan manusia. Ya. Jadi beliau juga guru juga, ya, guru juga, membimbing, ya, membimbing. Nah, di sini ibu bapak, kenapa menggunakan istilah tadi tentang satwa gitu? Sebetulnya kita diingatkan niat dari penterjemah, yaitu supaya kita ngerti bahasa induknya. Nanti juga ada istilah lagi juga. Kemarin sudah ada sosialisasi, seperti dalam permohonan Dhammadesana. Ya, nanti ada andiwarang menjadi anadiwarang. Ya. Kenapa tidak pakai andiwarang? Karena di dalam Pali itu sebenarnya tidak ada andi. Cari aja tidak ketemu. Ya.
Baru aslinya adalah Anandiwarang. Anandiwarang mengacu kepada apa? Kepada Sang Buddha sebetulnya. Ikut. Hah? Ikut. Kapan nih ditutup? Ya. Nah, kita ulang lagi ya. Nah, jadi ibu bapak di situ nanti ada. Kenapa ada perbaikan-perbaikan? Sebetulnya kita diedukasi. Ya, diedukasi. Ya, supaya kita tahu bahasa induknya apa, nanti kita akan tahu. Nah, seperti tadi di dalam Brahmacaloka permohonan itu, nanti ada tambahan lagi. Itu kan Brahma Sampati seraya beranjali memohon. Itu sebetulnya ada kata yang belum dimasukkan. Anandiwarangnya belum diterjemahkan. Ya, jadi itu belum ada. Nah, nanti ada sedikit perbaikan-perbaikan. Nah, itu kemarin. Termasuk juga apa ya kemarin yang ngikutin Sata, kemudian itu kemudian ada itu juga saya kok lupa. Nanti pasti ngikutin nanti ya. Intinya kenapa pakai kata Sata, intinya adalah mengacu kepada semua makhluk yang ada di ya 31 alam kehidupan, namanya Sata. Jadi tidak mengalami penyempitan menjadi satwa. Ya, tapi karena kita familiarnya dengan satwa sama dengan binatang, hewan, dunia hewan ya, mungkin kalau hati kita belum berkenan ya, semua kembali kepada kita kok. Ya, semua kembali kepada kita. Minimal kita tahu, oh ternyata kenapa makhluk itu kembali bahasa palingnya Sata. Ya. Dan disampaikan di situ kan sat itu artinya yang menempel. Sat itu artinya menempel. Kemarin di Tipitaka Chanting juga dijelaskan. Jadi sat itu artinya menempel. Jadi makhluk ini adalah yang menempel dengan objek. Ya, jadi kita masih berputar dalam sataloka ini, ya karena kita masih melekati objek-objek. Karena kita melekati kama raga, maka kita lahirnya di kama bumi. Gitu. Kalau kita melekati jana, berupa-rupa jana, lahirnya di rupa bumi. Kalau kita melekati jana berupa arupa jana, maka kita lahir di arupa bumi. Jadi Sata ini adalah yang menempel. Kita nempelnya pada apa? Kalau nempelnya di kebencian, maka membentuk lahir di neraka. Jadi dia nempel. Nempel dengan apa? Dengan objek. Objeknya apa? Kalau objeknya adalah kebaikan, maka dia lahir di sugati. Nah, jadi namanya Sata ini adalah yang menempel pada objek. Nah, kemarin di Tipitaka Chanting tentang pembahas ini ya sudah di-share. Mungkin yang mendengarkan, yang ikut hadir mungkin bisa mengingat kembali atau malah sudah lupa duluan. ya kan ada sebagian yang hadir nih. Ya, ini hanyalah pengingatan kembali. Ya begitu ya Romo ya. Jadi tahu, oh asalnya dari kata Sata. Sata ini Sata Loka, makhluk yang berada di 31 alam kehidupan, bukan hanya mengacu kepada dunia hewan. Begitu ya. Ya, jadi saya kembalikan kepada itunya, bahasa induknya dari mana begitu. Terima kasih Bante. Ya baik, terima kasih Romo Edi pertanyaannya. Jadi seperti bodhisatta atau bodhisattva ya Bante ya? Kalau biasa kan bodhisatta, bodhisattva itu. Ya mesti dicek bahasanya, ini bahasa Pali dan Sangsekerta kan. Tapi yang permohonan Dhammadesana tuh kadang-kadang sering masih dipakai adiwara Bante, anadiwara misalnya. Di Parita sudah diganti Bante. Ya sudah diperbaiki ya. Ya. Cuma kadang-kadang masih bacanya anadiwarang, adiwara itu. Ya namanya juga masih kebiasaan. Ya masih lecet-lecet lah. Ya, tapi mungkin ada yang pengetahuan perlu penyesuaian Bante. Karena sudah terekam di sini. Ya seperti Namo Tassa itu. Namo Tassa, terpujilah. Ya. Namaskar itu sebetulnya sikap membukukan badan. Sikap mendudukkan badan. Jadi namaskar itu ya Namo Tassa dari kata induk namaste itu kan artinya badan yang dibungkukkan ya. Jadi bukan
terpujilah memang, karena di situ bahasa Palinya adalah namo. Ya, jadi di situ kita jadi tahu, oh ternyata kenapa kok pakai kalimat persujudan, karena memang dari bahasanya ya begitu gitu, bahasa Palinya begitu. Oh iya, betul. Ya ada revisi-revisi ya nanti ya, penyesuaian. Oke, silahkan dari Ibu Bapak yang mau tanya lagi, kami persilahkan. Tuh mau tanya mengenai parita. Tuh Hermin tanya itu kamu. Hermin silahkan, Bu Hermin mau tanya. Selamat malam Bante, Mandami Bante. Saya mau tanya Bojangga Parita Bante. Ya. Itu kan biasanya dibacakan untuk orang sakit ya. Demikian juga pada saat yang Buddha sakit dibacakan dapat kesembuhan. Ada yang saya tidak mengerti kata-kata di dalam Bojangga Parita mengenai Wiryapiti. Wiryapiti Pasadi. Ya. Iya, Wiryapiti. Itu maksudnya gimana ya Bante? Mohon penjelasan Bante. 7 faktor Bante, 7 faktor pencerahan. Ya, maksudnya apa? Maksudnya itu adalah mengulang apa yang membawa pada pencerahan. Ya, jadi yang membawa pada pencerahan itu diawali atau dikepalai oleh sati. Nah, jadi sati. Kemudian Dhamma Wicaya. Ya, Dhamma di sini bukan mengacu kepada ajaran Sang Buddha ya. Ya, Dhamma Wicaya itu bukan mengacu kepada ajaran Sang Buddha. Nanti kalau penyelidikan Dhamma kemudian kita mengartikan ajaran Sang Buddha, lah ajaran Sang Buddha diselidiki untuk apa? Nah, tapi di situ Dhamma Wicaya artinya menyelidiki tentang fenomena. Ya, karena kata Dhamma itu tidak hanya mengacu kepada ajaran Sang Buddha saja. Perihal-perihal hal apapun, ya, itu juga disebut sebagai Dhamma. Termasuk objeknya pikiran. Ya, objeknya pikiran ya perihal apapun. Nah, Dhamma Wicaya ini adalah menandai tentang apa? Segala fenomena apapun itu ditandai. Ini duka, ini kemunculan duka, ini kepadaman duka, dan ini jalan menuju kepadaman duka. Kalau seseorang mau menandai, dia harus punya sati. Ya, kalau tidak punya sati, bagaimana bisa menandai? Ya, makanya 7 faktor pencerahan ini membawa kepada pencerahan. Kenapa? Mulai dari sati, ada Dhamma Wicaya. Dia menganalisis, seperti orang Vipassana nih. Ya, oh ini anicca, itu sebenarnya Dhamma Wicaya tuh, menyelidiki rupa, bagaimana pandangan kita pada rupa. Nah, diamati, oh rupa ini berubah-ubah loh, kadang keras, kadang kasku, ya, kadang juga panas, kadang dingin. Nah, dari situ itu namanya Dhamma Wicaya. Yang namanya berubah-ubah kira-kira suka atau duka. Makanya ketika orang belajar meditasi, pertanyaan yang paling populer adalah gimana Bante ya supaya kaki tidak sakit ya gitu. Kenapa ya tidak kesemutan ya? Padahal itu adalah cara untuk menjadi tercerahkan. Memahami rupang anicang. Apa yang dirasakan? Oh berubah-ubah Bante. 15 menit pertama tenang. 15 menit kedua mulai agak sedikit tegang. Terus 15 menit kemudian bertahan. 15 menit kemudian lega karena meditasi selesai. Perasaan ini pun juga tidak kekal, wedana juga tidak kekal. Nah, sesuatu yang tidak kekal tadi yang berubah-ubah per 15 menit anggaplah begitu. Kira-kira bahagia atau menderita? Menderita. Dari situ kita sudah menggunakan analisis Dhamma Wicaya. Nah, kemudian wirya. Nah, wirya ini artinya usaha. Mana yang patut diperhatikan, mana yang tidak patut diperhatikan. Ya. Kalau itu membawa pada kebaikan, ya patut untuk diperhatikan. Tapi kalau itu tidak membawa pada kebaikan, ya patut untuk ditinggalkan. Wiryanya di situ, ada semangat untuk mengulang-ulang, evaluasi kontinu. Makanya tercerahkan tuh. Ya, seperti ibu kalau ngepel di rumah. Ya, kenapa lantainya bisa cerah? Ya.
Karena setelah dipel, dilihat lagi. Wah, masih kotor, ulangi lagi. Ya, udah ulangi lagi, masih ada debunya, ulangi lagi. Lama-lama bagaimana kalau dia evaluasi terus? Ya mengkilat lah. Ya kan? Sama dengan kualitas batin seseorang yang bersama dengan loba dosa moha. Loba dosa moha juga bisa ditinggalkan kalau dia mau mengulang-ulang latihannya. Nah, namanya wirya. Wirya itu sama dengan sama wayama. Nah, sati, dhamma wijaya, wirya. Ya, kalau orang 3 latihan ini, ya, kalau orang latihan, ya, dia ada sati, kemudian dhamma wijaya, wirya diulang-ulang, dampaknya 4. Ya, dampaknya 4. Jadi kalau kita berlatih, kemanapun kita mindful, ingat apa yang telah dikerjakan, tahu apa yang akan dikerjakan, tahu yang sedang dikerjakan, kemudian dia mampu menyelidiki, kemudian dia bersemangat. Dampak dari 3 latihan ini, ya, latihan ini, dampak dari 3 latihan ini akan membawa pada 4. 3 ini sebetulnya ada dalam satipatthana sebetulnya, yaitu atapi, sati, dan sampajana. Ya, atapi di situ apa? Wirya. Ya, satinya apa? Ya sati. Dhamma wijayanya apa? Sampajana. Ya, ini ciri khas meditasi Buddhis ini. Ya, ada semangat, wirya, ada panya, dan ada sati. Ini ciri khas meditasi Buddhis. Nah, kalau ini dilatih berulang-ulang, dia akan tergiur piti. Ya, dia akan tergiur. Ya. Nah, kalau 3 ini dilatih, ya, kalau ini dilatih terus kontinu, ya, lah baru sati aja kalau dilatih berkelanjutan aja udah bahagia. Apalagi ada dhamma wijaya mulai bijaksana, ya. Ditambah lagi dia punya semangat, ya. Dampak dari 3 ini 4 sisanya. Piti, tergiur. Tergiur itu artinya pengen lagi. Tapi ini pengen laginya ini pengalaman spiritual, bukan kesenangan indriawi. Piti itu tergiur. Jadi ada, ya seperti istilah bahasa Jawa, kalau tergiur itu belum kemakan tapi di tenggorokan. Baru disajikan sudah ini bunyi. Ludah. Itu tergiur tuh, ya, tergiur tuh. Nah, kalau dia tergiur, pasti dia akan semakin melakukan. Ya, kan tergiur. Ya, ngiler lah, ngeces lah bahasa Jawanya kan ngeces. Nah, terus apa? Sati. Ya, Pasadi ini dia menjadi badannya itu jadi rileks, lentur. Ya. Makanya kalau orang mengalami pengalaman spiritual, dia meditasi dengan semangat, giur. Makanya kalau orang tergiur itu ya semua jadi lentur. Ya, enak gitu loh. Nah, dia dilanjutkan lagi. Ya, samadhi dan upeka. Ya, semakin tenang dan batinnya menjadi seimbang. Ya. Terus dia ngulang lagi dari awal lagi. Yang 3 ini dilatih terus. Ya, yang atapi, dhamma wijaya, wirya ini dilatih terus. Ya, nanti piti, pasadi, samadhi, dan upeka. Ini sebagai, ya bisa pengalamannya lah gitu loh. Makanya kalau orang meditasi vipassana, kalau dia berkembang dalam 3 hal ini tidak bisa diceritakan. Piti itu dampak nih. Ya dampak ini. Ya dampak gitu loh. Seperti orang, apa tadi tenggorokan yang ngeces itu loh. Tadi, itu kan dampak. Dampak dari mata melihat objek, atau telinga dengar suara, atau hidung cium aroma. Itu kan dampak sebetulnya. Dampak itu tidak diceritakan. Pasadi, itu juga dampak. Termasuk samadhi, ketenangan. Itu kan dampak. Ya, kalau panca niwarana ditekan kan dampaknya kan kita jadi samadhi itu. Samadhi. Dan akhirnya kan dampaknya kan kita jadi tenang, upeka. Jadi ini 3 ini kepalanya, ya. Sati, dhamma wijaya, wirya. Nah, ini yang harus dibawa setiap latihan.
latihan meditasi. Harus disertakan sati, tidak boleh ngelamun, ya. Ada dhamma wicaya sama dengan panya, harus disertakan, anicca dukkha anatanya harus dibawa, ya. Kemudian wirya, ya, dievaluasi, ya, tidak tinamida, tidak malas. Ya, nanti dampaknya 4, gitu. Nah, dengan mengulang itu dia akan bahagia. Kalau seorang arahata mengingat tentang perjuangannya, dia akan bahagia. Maka ketika diulang itu, seperti Bante Cunda, dia merasa bahagia. Kenapa? Karena dia ingat bagaimana proses menjadi seorang arahat. Itu. Begitu ya penjelasan. Ya, Anumodana Bante. Ya, terima kasih Ki Amin atas pertanyaannya. Terima kasih. Bante, 7 faktor pencerahan itu kan itu yang dilakukan oleh Sang Buddha sendiri waktu sakit. Itu dengan mempraktekkan itu berarti udah bisa menyembuhkan sakit ya Bante ya berarti. Otomatis ya Bante. Ya. Jadi di sini yang namanya apa yang disampaikan di situ kan menjadi teladan bagi kita. Untuk apa? Kalau kita generasi sekarang, ya, memang sakit itu tidak bisa dihindari, tetapi batin yang tidak sakit itu kan bisa dimunculkan, gitu loh. Dan bagaimana supaya batin ini tidak sakit kan pengembangan batin. Dan pengembangan batin ya sata bojjhanga itu. Gitu. Ya. Ya, batinnya yang tidak sakit, jasmani pasti sakit gitu kan. Ya itu kan lumrah, itu kan sudah. Ya, dengan batinnya yang tidak sakit maka jasmaninya juga bisa menyesuaikan. Nah, itu yang di berbagai khotbah itu kan disampaikan begitu. Seperti orang yang terpanah, anak panah itu. Jangan sampai terpanah dua-duanya, sakit jasmani juga sakit batin kan. Sang Buddha kan bilang begitu. Ya, kalaupun sakit ya biarlah jasmani saja, tapi pikiran jangan sakit. Ya, ini satu juga penjelasan ya Bante. Jadi kita juga harus paham bahwa dalam hal ini 7 faktor pencerahan itu kan untuk batin ya Bante ya. Pencerahannya batinnya yang dicerahkan. Iya kan, segala perubahan kan dimulai dari pikiran. Iya. Gitu. Ya. Baik. Mungkin ada lagi yang mau bertanya. Terakhir satu pertanyaan. Dari Ibu Bapak yang mau bertanya, mungkin selain tentang topik parita bisa yang lain. Mau tentang meditasi juga boleh. Nggak ada. Kalau nggak ada, saya mau tanya Bante. Saya tertarik dengan yang ada pernyataan Bante tentang di satu ODM ya Bante ya, dengan Bro Johan. Ini menarik Bante, karena Bante menjelaskannya sangat panjang, detail sekali, terutama sehubungan dengan mindful. Nah, itu yang menarik adalah jika kita dalam melakukan mindful dengan keheningan itu hal-hal yang positif itu otomatis bisa hadir di lingkungan kita juga Bante. Nah, kalau misalnya kita melakukan hal yang baik, maka yang datang baik. Kalau hal yang buruk, maka yang datang yang buruk. Itu energi kekuatan pikirannya Bante. Mungkin bisa dijelaskan Bante. Ya, itu kan sudah menjadi hal yang umum ya, karena itu memang sudah hukumnya ya, namanya dhammata ya, dhammata. Jadi kalau kita mau mengkondisikan ya, sebagai hal yang sebab terdekat lah yang harus dimunculkan, ya kan sebab terdekat. Kalau memunculkan karma baik kan sebab terdekatnya kan kebaikan. Nah, kebaikan itu kan pintunya kan ada 3, melalui pikiran, ucapan dan perbuatan. Nah, pada saat kita meditasi, nah di situ kan kita harus mewaspadai. Ya, salah satu yang kita waspadai itu kan salah satunya kan omong-omongan dalam pikiran itu.
yang dalam bahasa populernya dalam Dhamma namanya sangkara. Maka di dalam pernyataan di situ kan saya sampaikan, bagi kita yang ingin merasakan ketenangan, latihan apapun yang muncul untuk tidak dikomentari. Ya, kalau kita bisa berlatih tanpa berkomentar, ya, maka di situ sangkara itu tidak berkembang. Ya, sangkara itu berbagai bentuk pikiran. Tapi kalau ada satu momen kemudian Anda tanggapi, itu akan menjadi beranak pinak. Gitu loh. Makanya kan dalam pertemuan itu saya sampaikan bahwasanya, cobalah kalau kita mau mencapai ketenangan yang dalam, sebisa mungkin hindarilah omong-omong dalam hati. Termasuk nih, nyocokin apa yang kita baca. Ya, nggak usah dicocokin. Ya, apalagi mungkin belajar gitu ya tentang jana-jana, kemudian cerita, wah ini parik kama nimita, ini ugaha nimita, ini pati baga nimita. Oh, ini sudah melebur bersama objek, ini apanya samadhi nih. Ya, nanti kita malah sangkaranya muncul, ya, muncul. Ya, jadi di sini ketika kita berlatih sebisa mungkin ya. Kalau objeknya adalah napas masuk, napas keluar, sebisa mungkin hindari omong-omong. Hindari omong-omong. Karena kita kebanyakan ngomong, jadi ingat apa gitu loh masalahnya itu. Wong ingat nomor 1, 2 kan masuk dicatat 1, 2 gitu kan. Ini kadang-kadang juga bagi beberapa orang malah memunculkan penomoran yang lain loh. Ya, apalagi mungkin Anda orang akuntan, ingat kode malahnya, kode input apa gitu. Bisa tuh, karena itu sudah aktivitas yang kita lakukan, punya hukum asosiasi. Ya, ingat nomor, ingat apa kan begitu bisa. Ya, makanya kalau seandainya itu tidak cocok malah menimbulkan omong-omongan dalam pikiran, nah Anda coba latihan dengan teknik yang lain. Ya, teknik yang lain. Apakah hanya duduk diam, mindful diam, tidak berkomentar, menerima apa adanya, biarlah nafas ini masuk dan keluar. Nafas masuk, nafas keluar itu menunjukkan bahwasanya kita ini bukan milikku loh. Itu sebetulnya sudah ada pahnya di sana loh. Apakah kita bernapas mengatur? Kurang kerjaan. Ya, napas ini kita tidak punya kuasa apa-apa pada napas. Ya. Dan napas itu adalah bukan milikku. Ya, itu pun kalau kita duduk diam kita bisa memahami bahwasanya rupang adalah anicca. Ya, dari situ kita tahu juga vipassana juga tuh. Rupa adalah anicca dan dengan sendiri kalau itu diulang-ulang, pandangan tentang sakkaya, tentang adanya seonggok ya, yang kekal ini ya bisa terpecahkan. Kalau kita mampu memahami nafas ini tidak kekal. Nafas yang sesuatu yang tidak kekal ini tidak bisa disebut sebagai ini milikku, ini aku, ini diriku. Kenapa? Dia berubah-ubah. Karena kita tidak memunculkan kebijaksanaan, kemudian kita klaim ini napasku. Sejak kapan? Ya, sejak kapan? Ya. Napas ini hanya ada karena ada tubuh. Ya. Makanya nafas itu juga bagian dari tubuh, namanya kaya sangkara. Bentukan dari tubuh itu nafas. Gitu loh. Dan nafas ini tidak bisa disebut sebagai ini milikku, ini aku, ini diriku. Ya, maka tidak usah dikomentari. Ya, biarlah dia masuk dan keluar dengan kondisi pikiran yang tenang. Nah, ini di pertemuan saat itu. Kalau pikiran kita tenang, maka tidak akan mengundang yang buruk-buruk. Bisa dibuktikan kok. Hal-hal buruk kan mulai dari kita tidak tahan ngomong. Di jalan bisa berantem. Urusan sepele di jalan bisa berantem. Urusan apa coba? Nih, tidak bisa mengendalikan ucapan. Di rumah berantem kenapa? Tidak bisa mengendalikan ucapan. Ya, di mana-mana kita bisa selisih paham, bukan karena niat loh. Karena salah menata kata-kata. Ya, termasuk juga pikiran kita juga salah. Ya. Karena apa? Melebih-lebihkan. Dari mana ucapan kita? Maka di dalam pertemuan yang lain saya menyebut yang namanya akar dari keburukan ini, ada istilah lain selain loba dosa moha, disebut sebagai papanca sanya sankha. Ya. Papanca itu artinya kita menghiperbola, menambah-nambahi. Contoh nih, kita ketemu orang, orangnya tidak menyapa kita, bagaimana reaksi kita? Kayaknya dia tidak suka loh sama saya loh. Ya.
Loh, padahal dia itu lagi bawa barang kebanyakan kok nggak sempet untuk ngomong kok. Nah, kemudian karena kita nggak ditegur, kemudian kita papancak mundur tuh. Pengembang biakan. Kayaknya dia nggak suka sama saya. Mulai saja mengingatkan, apa saya salah kemarin ya? Mulai itu. Nah, akhirnya membentuk sangkara ke depan nih. Ya. Aduh, apa yang salah-salah? Padahal nggak ada yang salah. Itu kapan hari ada orang menderita tuh gara-gara Bante itu. Ya, ketemu Bante, namo budaya Bante, Bantenya nggak jawab. Terus dia mulai puncaknya muncul tuh pengembang biakan. Kayaknya Bante tidak suka sama saya dah. Tuh, Bantenya nggak ngomong apa-apa. Tapi Pak Pancaknya itu sudah muncul duluan. Nah, kemudian sanyanya dikaitkan, apa salah saya kemarin ya? Apa gara-gara kemarin saya diinfoin kemudian saya tidak ikut ya? Mulai itu. Nah, ini hati-hati dengan pikiran. Sebetulnya dari mana kita ngomentari itu loh. Ya, makanya sampai ada salah tiga kan, serba salah sendiri kan. Ya, serba salah sendiri. Dari mana ngomentari sendiri? Itulah istilah papancak sanya sankha. Papancak itu kita ketemu objek, kemudian kita hiperbola, kita lebih-lebihkan. Ya. Ya, kemudian di situ kita kait-kaitkan, sanyanya dikait-kaitkan. Ya. Kemudian sankhanya membuat lagi. Dan ini seringkali tidak kita sadari loh. Di mana-mana kadang-kadang, ya mungkin ketemu kawan lama, ya mungkin ya di berbagai tempat lah. Ya. Ya, jadi kalau ada orang yang mungkin kenal kita dulu kemudian lupa ya wajar lah ya, nggak usah dilebih-lebihkan. Ya, ya kapan hari saya ingat orang tapi ingat orang tapi sulit keluar namanya. Ya, aduh siapa ini macet apa nih saya mau ngomong mau negur namanya siapa macet gitu. Akhirnya bagaimana? Nah, kemarin pergi sama siapa Pak? Nah, akhirnya nyambung menghidupkan memori dulu. Oh iya namanya itu dia. Ya, takutnya apa? Ya takutnya itu papancanya keluar. Wah Bante nih udah mulai lupa sama saya nih. Wah, udah mulai nih papancanya muncul nih. Takut saya. Nah, kemudian nih, saya pandai-pandai itu. Weh sejak kapan nih? Kok lama nggak kelihatan? Ya itu supaya pembantu tidak muncul. Ya mungkin nanti ketemu orang di Surabaya. Ketemu suhu nanti. Ya, nanti saya ketemu siapa ini? Ya ini kemarin di Wihara Edaka kasih roti saya sebelum saya pulang, Bapak siapa? Ya. Nah, itu bisa jadi tuh. Nanti kalau saya nyapa wajar saja, mungkin saya juga lupa juga. Ya, tapi tidak usah dikeluarkan papancak sanyasan karena nanti membuat menderita sendiri. Gitu. Ya, ini tambahan. Ya, baik terima kasih Bante atas jawabannya.